فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Alhamdulillah Ar-Rahmanir Rahim. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Bab terkait permasalahan bab ini kesesuaiannya dengan bab-bab sebelumnya karena pada maka pada bab ini akan diterangkan bahwasanya orang-orang musyrikin ketika mereka menyerahkan peribadatan kepada berhala-berhala mereka, niatannya adalah untuk dijadikan sebagai pemberi syafaat. Nah, jadi sesembahan-sembahan itu hanya sebagai syufa'auna indallah, pemberi syafaat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan syafa'ah berasal dari kata asy-syafa' yang bermakna apa? Diddul witr, lawan dari witir. Berarti lawan dari ganjil apa berarti? Hendak ya Muhammad Aceh. Lawan dari ganjil berarti apa? Genap. Nah, kenapa? Karena seorang yang meminta syafaat taib menggenapkan diri yang tadinya sendiri menjadi dua dalam meminta, yaitu dia meminta dan yang memberi syafaat memintakan. Nah, ini kesesuaian dari sisi makna bahasa. Nah, adapun secara syar'i ikhwan, yang dimaksud dengan asy-syafa'ah yaitu at-tawassut lil ghair bijalbi manfa'atin aw daf'i madarrah. Tawassut lil ghair bijalbi manfa'atin aw daf'i madarrah. Sebagaimana hal ini ditegaskan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Tawassut yaitu apa? Menjadikan perantara, menjadikan orang lain sebagai perantara dalam upaya untuk mendapatkan kemanfaatan atau menolak kemadharatan. Makanya ketika dia ingin dapat manfaat, kalau dia minta sendiri ini kan ganjil, ya kan? Ketika dia mencari perantara untuk bisa memintakan kemanfaatan yang diharapkan itu, dia menambah lagi satu yang meminta, berarti
seakan-akan yang meminta adalah apa? Dua pihak, sehingga genap. Maka diistilahkan dengan asy-syafa'ah. At-tawassut li ghair bi jalbi manfaatin aw daf'i madarrah. Dan syafa'ah dari sisi diberikannya terbagi menjadi dua, syafa'ah dunyawiyah dan syafa'ah ukhrawiyah. Syafa'ah dunyawiyah yaitu pemberian syafaat yang khusus pada perkara-perkara dunia. Dari sisi hukumnya terbagi menjadi dua, jaizah dan muharramah. Adapun yang jaizah yang diperbolehkan yaitu pada ta'awun 'alal birri wat taqwa, yang tidak ada kemandaratan bagi seorang pun. Itulah yang didorong oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, isfa'u tu'jaru. Berilah syafaat maka kalian akan diberi pahala. Contoh ikhwan, syafaah dunyawiyah yang jaizah dalam bentuk ta'awun 'alal birri wat taqwa. Mana seorang memiliki kedudukan, kemudian melihat ada salah satu dari kaum muslimin mengalami sakit berat, dia tidak mampu untuk menanggung biaya pengobatan, maka orang yang memiliki kedudukan ini berusaha untuk memberi syafaat kepada si sakit tadi agar diberi keringanan, agar diberi keringanan oleh pihak rumah sakit, atau memberikan syafaat kepada para saudagar agar mau membantu si sakit. Ini syafaat dunyawiyah yang hukumnya apa? Jaizah, karena pada perkara kebaikan. Taib. Adapun syafaat dunyawiyah yang muharramah yaitu syafaat dunyawiyah yang tidak terpenuhi syarat tadi, baik itu pada perkara yang berupa maksiat atau perkara yang padanya kemudaratan bagi seseorang. Misalnya syafaat pada penerapan hukum, taib, atau memberikan syafaat untuk masuk pada suatu pekerjaan yang diharamkan, atau memberikan syafaat kepada seseorang untuk bisa bekerja padahal di sana ada yang lebih utama darinya untuk diterima, misalnya yang istilahnya sekarang koneksi. Ini masuk dalam syafaat dunyawiyah, yaitu ada seorang distilahkan orang dalam, punya kedudukan dalam suatu perusahaan atau instansi, kemudian ada yang mau bekerja di situ. Karena masih ada hubungan atau minta bantuan, akhirnya diberi syafaat untuk bisa diterima. Taib. Syafaatnya seperti ini apabila tadi menimbulkan kemudaratan pada pihak lain, maka boleh tidak boleh. Contoh menimbulkan kemudaratan pada orang lain karena di sana ada yang juga daftar dan sebenarnya dari sisi kualitas, sisi sifat, sisi keberhakan untuk diterima lebih bagus dia. Tapi karena yang satunya punya koneksi yang memberikan syafaat, akhirnya diterima yang kurang. Ini berarti apa? Boleh tidak? Tidak boleh. Paham bedanya Zakaria? Ini syafaat dunyawiyah. Adapun yang menjadi pembahasan kita adalah syafaat ukhrawiyah, jenis yang kedua. Syafaat ukhrawiyah yaitu syafaat yang diinginkan dengannya perkara-perkara akhirat, yang dari sisi sabit tidaknya terbagi menjadi dua, yaitu
musbattah jaizah, yaitu syafaat ukhrawiyah yang ditetapkan. Yang kedua syafaah manfiyah syirkiyah, yang ditiadakan atau ditolak dan merupakan bentuk syirik. Nah, yang musbatah yang ditetapkan yaitu asy-syafa'atul lati tutlabu minallah, yaitu syafaat yang diminta dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan qul lillahi syafa'atu jami'a. Katakanlah lillahi, milik Allah Subhanahu wa taala syafaah secara keseluruhannya. Sehingga kalau minta syafaat ya minta kepada pemiliknya. Siapa pemilik syafaat? Yahya? Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya apa tadi? Muhammad Sidho? Qul lillahi syafa'atu jami'ah. Kemudian yang kedua syafaah syirkiyah. Nah, yang manfiyah ditiadakan, tidak ditetapkan, yaitu asy-syafa'atul lati tutlabu min ghairillah. Syarat apa? Syafaah yang diminta dari selain Allah. Ini syafaah manfiyah syirkiyah. Nah, berarti ketika kita ketahui syafaat ada yang musbattah, ada yang manfiyah. Lalu apa syarat yang harus terpenuhi untuk suatu syafaah? Nah, dikategorikan syafaah musbattah. Ada dua syarat pokok, ikhwan. Nah, terwujudnya syafaah musbattah. Syarat yang pertama, an ya'dzanallahu lisyafi' an yashfa'. Ayyadzanallahu lisyafi'i an yashfa'. Syarat pertama yaitu izin Allah Subhanahu wa taala kepada yang mau memberikan syafaat untuk dia bisa mensyafaati. Dalilnya dalam ayat wala tanfa'us syafa'atu 'indahu illa liman adzina lah. Wala tanfa'u syafa'atu 'indahu illa liman adzina lah. Kemudian syarat yang kedua an yardallahu 'anil masyfu'ilah, yaitu keridhaan Allah Subhanahu wa taala kepada yang diberi syafaat. Jadi syarat pertama terkait yang memberi syafaat itu harus apa? Harus dapat izin untuk bisa memberikan syafaat. Kenapa? Karena pemilik syafaat adalah siapa? Abdullah? Allah Subhanahu wa taala. Kemudian syarat yang kedua Pak Ilhan? Keridhaan Allah kepada yang mau disyafaati. Berarti untuk bisa mendapatkan keridhaan Allah, dia harus dari kategori ahli tauhid. Kenapa? Karena Allah tidak ridha kepada ahli syirik. Dalil untuk syarat kedua ini, wala yashfa'una illa liman irtadha. Nah, wala yashfa'una illa liman irtadha, dan mereka tidaklah akan bisa memberikan syafaat kecuali kepada orang-orang yang Allah ridhai. Taib. Ini dua syarat ditetapkannya syafaah. Apa dan apa tadi? Indah Salman. Yang pertama, izin Allah kepada yang mau memberikan syafaat untuk bisa mensyafaati. Yang kedua, Mbah Hamzah Lampung, keridhaan Allah kepada yang mau diberi syafaat. Apa dalil untuk syarat yang pertama? Indaka Mujahid.
wala tanfa'u syafa'atu 'indahu illa liman adzina lah. Nah, di surat Saba ayat 23. Kemudian syarat yang kedua dalilnya apa, Rifki? Apa itu di surat apa? Wala yashfa'una illa liman irtada. Al-Anbiya. Nah, ayat ke-28 juga ada di kitab nanti. Dan dalil yang mengumpulkan dua syarat ini secara langsung dalam satu ayat, akhwan, perhatikan dalam matan juga telah disebutkan. Wa kam mim malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'a illa min ba'di ay ya'dzanallahu liman yasha'u wa yarda. Betapa banyak malaikat di langit yang syafaat mereka tidak memberikan kecukupan sedikit pun kecuali setelah Allah izinkan bagi orang-orang yang Allah kehendaki dan ridhai. Nah, jadi pada ayat ini terkumpul dua syarat syafaat sekaligus. Untuk syafaat tersebut bisa ditetapkan. Kemudian syafaat ukhrawiyah yang mutsbatah ini, ikhwan. Nah, kalau kita perhatikan dalil-dalil bisa digolongkan menjadi 6 jenis syafaat. 6 jenis syafaat. 4 syafaat yang khusus bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan 2 syafaat yang sifatnya umum bagi Nabi dan bagi selain Nabi dari kalangan orang-orang yang beriman yang Allah Subhanahu wa taala izinkan untuk memberikan syafaat. Apa saja 6 syafaat tersebut? Kita mulai dari syafaat yang khusus bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah asy-syafa'atul 'uzma. Syafaat yang paling agung li ahli al-mauqif, bagi makhluk yang berkumpul di padang mahsyar semuanya. Yang syafaat teragung ini yang diberikan kepada semua jin dan manusia, ikhwan, yang berkumpul di padang mahsyar, yang diistilahkan dengan al-maqamul mahmud. Al-maqamul mahmud, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan syafaat untuk disegerakan hisab. Karena manusia dan jin di situ berkumpul dalam jangka waktu yang lama. Matahari didekatkan 1 mil jaraknya. Semuanya berkeringat sesuai dengan kadar amalan. Berat sekali. Maka masing-masing datang kepada sederetan para nabi untuk mereka memberikan syafaat, tapi semuanya minta udzur dan sampailah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau pun memberikan syafaat. Yang dikenal dengan syafaat apa ini? Tadi Raihan? Syafaat uzmah. Juga dinamakan apa? Asy-syafa'atul uzmah. Istilahnya indaka syukran al-maqamul mahmud. Baik. Yang kedua, asy-syafa'ah fi dukhuli ahlil jannatil jannah. Nah, yaitu syafaat yang khusus bagi Nabi, yaitu syafaat beliau untuk penduduk surga bisa masuk surga. Kenapa? Karena kalau Nabi belum memberikan syafaat, pintu surga tidak terbuka. Sebagaimana dalam hadis Anas yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, ati babal jannah yaumal qiyamah fa astaftih fa yaqulul khazin man anta fa aqulu Muhammad qala bika umirtu la aftahu li ahadin qablak. Aku mendatangi pintu surga minta untuk dibukakan, kemudian penjaganya mengatakan, siapa kamu? Aku jawab, aku Muhammad. Kemudian malaikat menjawab, untukmu aku diperintahkan. Aku tidak akan membuka untuk seorang pun sebelummu. Nah, dalam riwayat lain, akhwan, beliau mengatakan, ana awwalu syafi'in fil jannah. Itu memberi syafaat di surga. Sehingga apa? Yang
penduduk surga bisa masuk surga setelah Nabi memberikan syafaat. Yang ketiga, asy-syafa'ah fi takhfifil 'adzab an ammihi Abi Thalib. Ini juga khusus. Syafaah peringanan azab dari pamannya yaitu Abu Thalib. Ini khusus. Kenapa? Karena asalnya orang-orang kafir tidak mendapatkan syafaat sama sekali, tapi sebagai bentuk pemuliaan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana orang-orang yang memiliki jasa kepada beliau walaupun dia di atas kekufuran masih ada efek positif yang mereka dapat di akhirat. Di mana Abu Thalib yang mati di atas kekufuran, yang sebenarnya dia berada di dasar neraka jahanam, akan tapi dengan sebab syafaat Nabi dia diringankan azabnya, walaupun tetap terazab sampai hari yang tidak ada batasnya. Bagaimana dalam hadis Al-Abbas bin Abdul Muttalib ketika beliau bertanya, hal nafa'ta Aba Thalib bin bisyai' fa innahu kana yakhutuka wa yudafi'u anka. Apakah engkau bisa memberikan manfaat kepada Abu Thalib walaupun sedikit wahai Nabi? Karena sesungguhnya beliau dulu membelamu. Maka Nabi mengatakan, na'am, huwa fi dhahdahin finnar, huwa fi dhahdahin minnar, walaula ana lakana fid darkil asfali minan nar. Iya, dia mendapatkan kemanfaatan dengan diletakkan di bagian permukaan neraka. Kalau bukan karena aku, dia berada di kerak paling bawah neraka. Dan ini pengecualian ikhwan. Pengecualian dari keumuman ayat fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in. Tidak bermanfaat bagi orang-orang kafir syafaatnya orang-orang yang memberikan syafaat. Dikecualikan pada kasus siapa? Kasus siapa, Adnan? Abu Thalib paman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia diringankan azabnya. Kemudian yang keempat, asy-syafa'atu fi raf'i darajati ba'di ahlil jannah. Untuk syafaat yang keempat ini terjadi khilaf. Sebagian ikhwan menyatakan ini khusus untuk Nabi seperti yang dipilih oleh Syekh Shalih Fauzan. Yang lainnya seperti Syekh Ibnu Utsaimin mengatakan ini umum. Syafaat untuk terangkatnya sebagian penduduk surga ke tingkatan dan derajat berikutnya. Dalilnya dengan apa? Dengan hadis tentang doa Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk Abu Salamah ketika beliau wafat. Nabi mengatakan, Allahumma ighfir li Abi Salamah warfa' darajatahu fil mahdiyyin. Ya Allah, ampunilah Abu Salamah dan naikkanlah derajatnya di kalangan mahdiyyin. Baik, ini 4 syafaat. Yang 3 jelas itu khusus untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian syafaat yang keempat ada khilaf ikhwan apakah itu khusus bagi Nabi atau tidak. Kemudian syafaat jenis yang kedua syafaat ammah. Itu yang umum untuk kaum mukminin. Yang pertama asy-syafa'ah fi man istahaqqan nar alla yadkhulaha. Syafaat bagi orang yang sebenarnya pantas untuk masuk ke dalam neraka, tapi karena mendapatkan syafaat dia tidak dimasukkan dalam neraka. Di antara dalil yang bisa digunakan untuk penetapan hal ini yaitu hadis dalam Sahih Muslim, "Ma min muslimin yamutu fayaqumu ala janazatihi arba'una rajulan la yusyrikuna billahi syai'a illa syafa'ahumullahu fi." Tidaklah seorang muslim pun mati kemudian menyolati jenazahnya 40 orang yang tidak menyekutukan Allah sedikit pun, kecuali Allah akan memberikan syafaat untuknya.
Taib, karena syafaat ini tentunya sebelum mereka masuk neraka dan diberi syafaat sehingga tidak masuk ke dalam neraka. Kemudian yang lebih masyhur dari itu yang kedua yaitu syafa'ah fi man dakhalan nar ay yakhruja minha. Syafa'ah bagi orang-orang yang telah masuk ke dalam neraka agar keluar darinya. Ini juga umum. Nabi mengatakan syafa'ati li ahlil kabair min ummati. Demikian pula dalam hadis yang panjang, hadis Abi Sa'id. Naam. Taib. Bagaimana orang-orang yang beriman memberikan syafaat untuk bisa mengeluarkan saudara-saudaranya yang berada di dalam neraka. Bahkan para malaikat pun memberikan syafaat. Taib. Berarti totalnya ada berapa syafaat mutsbattah? Hanif? Semuanya ada 6. Taib, ada 6. Ini secara ringkas tentang pembahasan syafaat. Kemudian kita baca ta'liq Imam As-Sa'di rahimahullah. Bab syafa'ah, innama dzakara al-musannif asy-syafa'ata fi tadha'if hadhihi al-abwab li'anna al-musyrikina yubarriruna syirkahum wa du'a'ahum lil malaikati wal anbiya'i wal awliya'i biqaulihim nahnu nad'uuhum ma'a ilmina annahum makhluquna mamlukun. Hanyalah musannif, siapa musannif yang dimaksud? Siapa musannif yang dimaksud? Indak Muhammad Aceh. Naam, Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najri rahimahullah. Beliau menyebutkan syafa'ah di tengah-tengah bab-bab ini dikarenakan orang-orang musyrikin mereka yubaruna syirkahum wa du'ahum lil malaikati wal anbiya'i wal awliya'i biqaulihim nahnu nad'uuhum ma'a ilmina annahum makhluquna mamlukun. Dikarenakan orang-orang musyrikin mereka yubarrirun, yaitu upaya untuk melegalkan kesyirikan dan doa mereka kepada para malaikat, pada nabi, para wali. Nah, ingin melegalkan, ingin apa? Mencari-cari alasan. Ya, orang-orang musyrikin mencari alasan pada kesyirikan yang mereka lakukan ketika minta-minta kepada malaikat, para nabi dan wali-wali. Mereka katakan kami, memang apa? Nad'uhum, beribadah pada mereka, atau kami berdoa meminta kepada mereka-mereka. Bersamaan dengan ilmu kami bahwasanya memang mereka makhluk yang apa? Yang dikuasai oleh Allah. Walakin haitsu inna lahum 'indallahi jahan 'aziman wa maqamatin 'aliyatan nad'uuhum liyuqarribuna ila Allahi zulfa wa liyashfa'u lana 'inda. Akan tapi dikarenakan mereka itu di sisi Allah memiliki kedudukan yang agung dan kedudukan yang tinggi, maka kami pun berdoa meminta kepada mereka, beribadah kepada mereka agar mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-sedekatnya dan agar mereka memberikan syafaat untuk kami di sisi Allah. Kama yataqarrabu ilal wujaha indal muluki wasalatin, sebagaimana ketika manusia berusaha mendekati wujaha, yaitu orang-orang atau tokoh-tokoh yang memiliki kedekatan dengan para raja ketika mau mendekati raja atau sultan-sultan. Liyaj'aluhum wasa'ita liqada'i hajatihim wa idraki ma'aribihim, agar mereka menjadikan orang-orang yang punya jabatan tadi sebagai wasithah, sebagai perantara untuk bisa menunaikan kebutuhan mereka dan mencapai cita-cita mereka. Ini kias. Jadi mereka mengkiaskan ketika mau meminta kepada Allah dengan apa? Ketika mereka meminta kepada
sultan atau raja-raja, dan ini qiyasun batil. Nah, maka dikatakan oleh Syekh, wa hadza min abtalil batil wa huwa tashbihullahil azim. Naam, malikil muluk alladhi yakhafuhu kullu ahadin wa takhda'u lahu al-makhluqatu bi asriha bil mulukil fuqara'i al-muhtajin lil mujahai wal wuzara fi takmiri mulkihim wa nufudhi quwwatihim. Dan ini merupakan perkara yang paling batil, yaitu menyerupakan Allah yang Maha Agung, penguasa semua para raja, yang semuanya takut dan tunduk kepadanya dari kalangan makhluk-makhluk secara keseluruhan, kok disamakan dengan raja yang butuh kepada para menteri-menteri, pada pembantu-pembantu dalam menyempurnakan kerajaan dan untuk bisa melangsungkan kekuatan mereka, agar kekuatan mereka bisa kokoh butuh bantuan. Semakin banyak pembantu menteri, semakin banyak tentara-tentara, mereka semakin kuat. Ini kan raja di dunia. Adapun Allah tidak butuh kepada siapapun. Taib, fa'abtalallahu hadha az-za'ma wa bayyana anna syafa'ata kullaha lillah. Maka Allah Subhanahu wa taala batilkan seangkat ini, dan Allah terangkan bahwasanya syafaah semuanya adalah milik Allah, sebagaimana dalam ayat qul lillahi asy-syafa'atu jami'ah. Taib, barakallahu fikum. Dan masih tersisa beberapa kalimat, kita ambil sambil mengambil dalil yang ada dalam kitab insyaallah taala pada pertemuan berikutnya. Subhanakallah hamdika asyhadu an la ilaha illa anta